Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Teknik Riset Operasional dengan mengangkat jurnal dari Universitas Samratulangi Manado, yaitu mengenai optimasi biaya distribusi material dengan metode NWC atau Northwest Corner. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama Ajrul Rizky Nasrullah, yang kedua saya sendiri Kiki Ridwan, yang ketiga Muhammad Akbar Fauji, dan keempat Hadi Iswanto. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu permasalahan. Adapun permasalahan yang diangkat di jurnal ini yaitu mengenai suatu proyek konstruksi, di mana salah satu unsur penting yang perlu diperhatikan adalah biaya, di mana perlu adanya pemanfaatan biaya proyek yang seoptimal mungkin guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada perusahaan yang diakibatkan karena masalah pendistribusian bahan material dari sumber material atau suplai ke lokasi proyek. Nah, biaya transportasi ini merupakan masalah yang sering dijumpai di berbagai bidang, terutama yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran. Kemudian keputusan yang tepat dalam mengalokasikan produk berdasarkan permintaan dan penawaran dengan memperhatikan biaya distribusi sehingga memperkecil pengeluaran sehingga akan mencapai keuntungan maksimal dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Yang kedua yaitu tujuan, di mana yang pertama menjelaskan langkah-langkah menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Yang kedua yaitu menghitung biaya optimal untuk distribusi bahan material. Kemudian adapun manfaat penelitian ini yaitu agar pembaca dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah menggunakan metode NWC ini. Yang kedua dapat memberikan penghematan biaya transportasi pengangkutan bahan material khususnya pada perusahaan. Yang ketiga dapat menghilangkan resiko terjadinya kerugian pada perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Untuk yang selanjutnya itu pembahasan akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ajrul Rizky Nasrullah. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan. Pada jurnal ini, metode TRO yang digunakan adalah metode Northwest Corner. Northwest Corner adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matrix. Cara penghitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode Northwest Corner sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber dan atau permintaan tujuan. Aturan yang berlaku pada metode Northwest Corner ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan awal nilai sel ditetapkan pada sel yang berada di ujung kiri atas tabel. Nilai sel awal tergantung pada kendala-kendala supply dan demand untuk sel. Langkah-langkah dalam menentukan solusi awal dari metode ini adalah sebagai berikut. Alokasikan nilai sebesar mungkin pada sel X11 dengan memperhatikan kendala supply dan demand. Yang kedua, mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel yang bersebelahan dengan sel X11. Kemudian yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semua kendala terpenuhi. Nah, kemudian terdapat kebutuhan bahan material pada pembangunan laboratorium Fakultas Teknik Unstrad. Terdapat 2 jenis pekerjaan. Yang pertama ada pekerjaan struktur. Di dalamnya terdapat pekerjaan bore field, pekerjaan urugan pasir, dan pekerjaan beton. Kemudian pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan arsitektur. Di dalamnya terdapat pekerjaan pasang batu bata, kemudian pekerjaan plesteran, pekerjaan acian,
dan pekerjaan pemasangan keramik. Selanjutnya ada kebutuhan bahan material proyek rehabilitasi Puskesmas Paniki Bawah. Ini kurang lebih sama dengan pembangunan laboratorium Fakultas Teknik Unsrat. Namun bisa dilihat angka pada tiap komponen itu semen berapa sak maupun pasir dan kerikil. Dan juga untuk yang pembangunan terminal akap Tangkoko, kebutuhan bahan materialnya juga sama seperti yang sebelumnya. Silahkan dilihat angkanya pada slide. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan lokasi sumber dan harga material dari optimasi biaya distribusi material dengan metode NWC atau Northwest Corner. Nah, untuk lokasi sumber dan harga material pasir, dari lokasi sumber Bitung, harga per kubik yaitu 12.000 dengan total pasokan yaitu 2.045 kubik meter kubik. Dan untuk lokasi kedua, yaitu ada di Air Mandiri dengan harga 10.500 per meter kubik. Dengan total pasokan 1.756 kubik meter kubik. Dan lokasi ketiga yaitu ada di Minsel dengan harga 11.000 per meter kubik dengan total pasokan 730 meter kubik. Kemudian untuk lokasi sumber dan harga material semen yaitu pada toko A harganya 65.000 per sak dengan total pasokan yaitu 5.765 meter kubik. Pada lokasi sumber toko B harganya yaitu 62.500 per sak dengan total pasokan 6.781 meter kubik. Pada lokasi ketiga yaitu dengan lokasi sumber toko C dengan harga 58.000 per sak, total pasokan 8.255 meter kubik. Pada lokasi sumber keempat yaitu toko D, harga per saknya yaitu 60.000 per sak dengan total pasokan 4.420. Dan lokasi pada sumber kelima yaitu toko E, harga per saknya 55.000 dengan total pasokan 3.460 meter kubik. Nah, untuk lokasi sumber dan harga material kerikil, pada lokasi sumber Tateli harganya yaitu 165.000 per meter kubik dengan total pasokan 1.563. Dan pada lokasi sumber Tomohon harganya 150.000 per meter kubik dengan total pasokan 1.421 meter kubik. Pada lokasi sumber Tondano harganya 165.000 per meter kubik dengan total pasokan 1.145 meter kubik. Nah, dari data yang diketahui dari masalah transportasi tadi, maka kebutuhan material semen untuk Unsrat yaitu 31.708 sak, pada Paniki yaitu 2.376 sak, untuk Bitung yaitu 1.462 sak. Jumlah material yang dibutuhkan yaitu 35.546 sak. Dengan total ketersediaan material semen pada toko A yaitu 726. Ketersediaan material semen pada toko A yaitu 70 pada ketersediaan material semen pada toko A yaitu 7.265 sak. Pada toko B 8.560 sak. Kemudian pada toko C 9.225 sak.
Kemudian pada toko D yaitu 5.320 sak dan toko E sebanyak 5.176 sak. Dengan jumlah material yang dibutuhkan adalah 35.546 sak. Dengan catatan, jumlah permintaan bahan material sama dengan jumlah bahan material yang tersedia. Maka model transportasi ini memiliki solusi feasible dan merupakan model transportasi yang seimbang atau balanced transportation. Baik, untuk selanjutnya data yang diketahui dari masalah transportasi yaitu adalah kebutuhan material pasir. Kebutuhan material pasir diantaranya itu adalah unsrat 3.126 meter kubik, kemudian paniki 466 meter kubik, dan selanjutnya adalah bitung 938 meter kubik. Dengan total jumlah material yang dibutuhkan adalah 4.530 meter kubik. Sedangkan ketersediaan material pasir, bitung 2045 meter kubik, kemudian air madidi 1755 meter kubik, dan minsel 730 meter kubik. Jumlah material yang dibutuhkan 4.530 meter kubik. Dan catatan, jumlah permintaan bahan material sama dengan jumlah bahan material yang tersedia. Maka model transportasi ini memiliki solusi feasible dan merupakan model transportasi yang seimbang atau balanced transportation. Selanjutnya, kebutuhan material kerikil. Unsrat 3.264 meter kubik, terus paniki 452 meter kubik, bitung 413 meter kubik. Jumlah material yang dibutuhkan yaitu 4.129 meter kubik. Sedangkan ketersediaan material kerikil, tateli 1.753 meter kubik, tomohon 1.521 meter kubik, tondano 859 meter kubik. Jumlah material yang dibutuhkan 4.129 meter kubik. Catatan, jumlah permintaan bahan material sama dengan jumlah bahan material yang tersedia, maka model transportasi ini memiliki solusi feasible dan merupakan model transportasi yang seimbang atau balanced transportation. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan metode Northwest Corner, distribusi bahan material semen. Dari A ke 1, 65.000, 7.265, kemudian 62.500, ke B 8.560, kemudian C 58.000 ke 9.225, dan D 60.000 ke 5.320, terakhir E 55.000 ke 1.338. Sekarang permintaan 31.708. Kemudian kedua 65.000, B 62.500, C 58.000, D 60.000, E 55.000. Jumlah permintaan 2.376. Kemudian 3 A 65.000, B 62.500, C 58.000, D 60.000, E 50.000. Total permintaan 1.462. Dan untuk pasokan, A 7.265, B 8.560, C 9.225, D 5.320, dan E 5.176 dengan total 35.546. Kemudian total biaya distribusi material semen Z sama dengan 65.000 dari 7.265 ditambah 62.500 dari 8.560 ditambah 58.000 rupiah dari 9.225, kemudian ditambah 60.000 dari 5.320, dan ditambah 55.000 rupiah dari 1.338, ditambah 55.000 dari 2.376, ditambah 55.000 dari 1.462, di total 2.146.155.000 rupiah.
Kemudian distribusi bahan material pasir. A, Rp28.914 dari 730. Kemudian B, Rp24.895 1.755. Dan C, 35.832 dari 9.641. Total permintaan 3.126. Kemudian A, Rp35.678, B, Rp23.375, C, Rp30.240 dari 466, maaf. Yang ketiga Rp46.714, Rp24.892, Rp22.892, total 938. Sedangkan pasokannya adalah A, 730, B, 1.755, C, 1.755, total 4.530. Dari tabel tersebut, total biaya distribusi bahan material pasir 28.914 ditambah 24.895 ditambah 35.832, kemudian ditambah 30.240 ditambah 22.892, total 123.331.214. Untuk selanjutnya yaitu distribusi bahan material kerikil. 1. Rp164.037 dari 1.753, kemudian 164.399 dari 1.511, dan C, 200.845. Selanjutnya di kolom 2 A, 169.380, B, 168.805, dan C, 189.336. Selanjutnya yang ketiga 179.213, B, 174.213, C, 183.159. Dan untuk pasokannya yang A itu 1.753, kemudian yang B 1.521, C 855, dengan total 4.129. Maka total biaya distribusi bahan material pasir adalah 164.037 ditambah 164.399 ditambah 168.805 ditambah 189.336 ditambah 183.159, total 698.879.141. Dan untuk kesimpulan, dengan menggunakan metode Northwest Corner didapat biaya optimum untuk proses distribusi bahan material. Kemudian metode Northwest Corner sangat mudah digunakan atau dioperasikan, tetapi belum efektif untuk menghitung biaya distribusi. Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.